Dalam sejarah teori konspirasi, istilah Illuminati telah menjadi subjek pembicaraan yang penuh misteri dan kontroversi, serta memancing rasa penasaran dan menggugah imajinasi. Istilah ini sering dikaitkan dengan sebuah organisasi yang menyimpan rahasia dan memiliki simbol-simbol tertentu. Di balik gelar tersebut tersimpan sejarah kelam, sebuah perkumpulan rahasia yang menjadi titik fokus mitos konspirasi yang telah menyelimuti dunia selama berabad-abad. Berakar dari bahasa Latin yang berarti orang-orang yang bercahaya, Illuminati telah menarik perhatian banyak orang sejak awal kemunculannya. Sejarahnya dipenuhi dengan intrik, teka-teki, dan spekulasi yang mendalam. Salah satu anggapan paling populer tentang Illuminati adalah tentang kelompok orang yang ingin membentuk tatanan dunia baru atau New World Order. Pemirsa, Illuminati dalam bahasa Latin secara harfiah berarti orang-orang yang diberi cahaya. Dalam konteks modern, istilah ini merujuk pada kelompok atau organisasi rahasia yang diduga memiliki tujuan dan agenda tersembunyi yang berkuasa dan mendominasi dunia. Sementara, dalam pandangan banyak kalangan, Illuminati menjadi simbol kekuatan gelap yang mengendalikan peristiwa-peristiwa di balik layar, memanipulasi politik, ekonomi, dan budaya untuk mencapai tujuan-tujuan tersembunyi mereka. Illuminati didirikan pada 1 Mei 1776 oleh seorang profesor hukum Universitas Ingolstadt, Adam Weishaupt, di Ingolstadt, Bavaria, Jerman. Kelompok ini terdiri dari sejumlah pemikir bebas yang terinspirasi oleh gagasan-gagasan pencerahan yang berkembang pada masa itu. Sebagai seorang profesor, Weishaupt adalah seorang intelektual yang terpelajar dan visioner yang ingin mengubah pandangan masyarakat pada masa itu. Tujuan utama yang diusung oleh Illuminati adalah untuk menentang dominasi agama dan dogma-dogma yang dianggap membatasi kebebasan berpikir, serta untuk mendorong pencerahan dan kemajuan intelektual manusia. Dengan demikian, Illuminati berfungsi sebagai sebuah wadah bagi para pemikir yang ingin merintis jalan baru menuju pemikiran bebas dan rasionalitas. Mereka berusaha melawan ketidakadilan dan ketertindasan yang diakibatkan oleh otoritas keagamaan dan monarki pada masa itu. Oleh karena sifat rahasia dan kegiatan yang dilakukan di luar pengetahuan publik, Illuminati menjadi sasaran tuduhan dan kecurigaan dari pihak-pihak tertentu. Hal ini menyebabkan organisasi ini menjadi terkenal karena mitos konspirasi yang mengelilinginya seringkali dipercaya sebagai sebuah entitas yang memiliki kekuatan gelap dan rahasia yang misterius. Illuminati merupakan organisasi yang terstruktur, dilengkapi dengan hierarki yang terperinci, serta melibatkan ritual-ritual rahasia. Para anggota Illuminati melakukan sumpah rahasia dan berikrar untuk mengabdi kepada atasan mereka. Anggota Illuminati dibagi ke dalam 3 kelas yang tersusun dengan sistematis, menciptakan sebuah kerangka organisasional yang kokoh dan efisien. Dalam waktu singkat, Illuminati berhasil mengalami pertumbuhan yang pesat, menarik perhatian banyak intelektual dan politisi progresif ternama. Di antara mereka adalah tokoh-tokoh seperti Ferdinand dari Brunswick dan diplomat Xavier van Zwack yang memberikan kekuatan dan pengaruh pada perkembangan organisasi ini. Organisasi ini memiliki cabang di banyak negara di Eropa. Dilaporkan bahwa ada sekitar 2.000 anggota dalam kurun waktu 10 tahun. Organisasi ini juga menarik kalangan sastrawan semacam Johann Wolfgang van Goethe dan Johann Gottfried Herder, serta para bangsawan yang berkuasa di Gotha dan Weimar. Keterlibatan mereka membuktikan bahwa Illuminati berhasil membangun reputasi sebagai tempat berkumpulnya para pemikir bebas dan individu yang berani mencari pembaharuan dalam pemikiran dan tindakan. Namun demikian, keterlibatan terhadap Illuminati juga menimbulkan kontroversi dan kecurigaan di kalangan pihak-pihak tertentu. Isu-isu konspirasi mulai muncul, menciptakan bayangan yang misterius dan menimbulkan spekulasi tentang tujuan sebenarnya dari organisasi ini. Pada tahun 1777, Karel Theodor menjadi penguasa Bavaria
Ia adalah seorang pendukung nepotisme tercerahkan, dan pemerintahannya melarang segala bentuk kelompok rahasia, termasuk Illuminati. Perpecahan dan kepanikan internal terjadi di dalam Illuminati sebelum akhirnya kelompok ini dibubarkan atas pengaruh dekret sekuler yang dikeluarkan oleh pemerintah Bavaria. Pada tanggal 2 Maret 1785, pemerintah Bavaria resmi membubarkan Illuminati karena dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas politik. Dekret yang dikeluarkan pada 2 Maret 1785 tersebut tampaknya menjadi pukulan mematikan bagi Illuminati di Bavaria. Weishaupt sendiri membawa kabur dokumen dan korespondensi internal Illuminati, namun kemudian berhasil diambil pada tahun 1786 dan tahun 1787, lalu dipublikasikan oleh pemerintah pada tahun 1787. Rumah von Schwarz digeledah untuk mencari lebih banyak dokumen mengenai kelompok tersebut. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap kekhawatiran akan pengaruh dan kegiatan rahasia yang dilakukan oleh organisasi ini. Meskipun demikian, pembubaran ini tidak sepenuhnya menghentikan spekulasi dan teori konspirasi tentang Illuminati. Meskipun Illuminati secara resmi dibubarkan oleh pemerintah, legenda dan cerita-cerita tentang keberadaan dan kegiatan rahasia mereka terus hidup dan berkembang. Banyak yang percaya bahwa pembubaran tersebut hanyalah langkah formal belaka, sementara organisasi tersebut terus beroperasi di bawah tanah. Dalam sebuah buku antara tahun 1797 dan 1798 yang berjudul Memories Illustrating the History of Jacobinism, karya Augustin Beruel, dan Proof of a Conspiracy, karya John Robinson, mengemukakan teori bahwa Illuminati terus bertahan dan melaksanakan konspirasi internasional yang masih berlangsung. Kedua buku itu sangat populer, terus dicetak ulang dan dikutip oleh banyak buku lainnya. Spekulasi dan teori konspirasi tentang peran rahasia Illuminati dalam mengendalikan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah, mulai dari Revolusi Prancis hingga pembunuhan Presiden John F. Kennedy, terus menjadi bahan diskusi dan perdebatan di kalangan masyarakat luas. Bahkan setelah berabad-abad berlalu sejak pembubaran resminya, aura misteri dan ketertarikan terhadap Illuminati tetap kuat. Legenda-legenda yang mengelilingi organisasi ini telah menjadi bagian dari budaya populer, seringkali muncul dalam film, buku, dan media lainnya. Meskipun sulit untuk memisahkan fakta dari fiksi, kehadiran Illuminati tetap menjadi subjek yang menarik minat banyak orang dan menjadi simbol dari spekulasi dan konspirasi yang tak kunjung reda. Banyak di antara masyarakat percaya bahwa setelah dibubarkan secara resmi pada tahun 1785, Illuminati tidak benar-benar menghentikan kegiatan mereka, tetapi malah terus beroperasi secara rahasia dengan tujuan mengendalikan dunia. Teori konspirasi tentang kelanjutan eksistensi Illuminati ini semakin berkembang pesat pada abad ke-20, terutama dengan munculnya buku-buku dan film-film yang menggambarkan Illuminati sebagai kekuatan jahat yang memainkan peran dalam berbagai peristiwa besar di dunia. Spekulasi tentang kelanjutan aktivitas rahasia Illuminati menciptakan atmosfer ketidakpercayaan dan kecurigaan yang melingkupi sejarah modern. Banyak yang percaya bahwa organisasi ini memiliki pengaruh yang mendalam dalam politik, ekonomi, dan budaya global. Bahkan dianggap sebagai dalang di balik peristiwa-peristiwa penting seperti perang, krisis keuangan, dan konflik-konflik internasional. Teori konspirasi yang mengaitkan Illuminati dengan berbagai peristiwa seringkali tidak didasarkan pada informasi yang akurat dan seringkali didasarkan pada spekulasi yang tidak berdasar. Meskipun kebanyakan teori konspirasi Illuminati tidak memiliki bukti yang kuat atau didukung oleh fakta yang jelas, mereka tetap menarik perhatian banyak orang karena memberikan narasi yang mudah dimengerti dan seringkali dramatis untuk peristiwa-peristiwa yang sulit dipahami atau ambigu. Sifat kompleks dan ambigu dari banyak peristiwa sejarah kontemporer menciptakan ruang bagi teori-teori konspirasi untuk berkembang dan menyebar, terutama di era informasi di mana akses ke berita dan sumber informasi dapat terjadi secara cepat dan luas. Penting untuk diingat bahwa kebanyakan teori konspirasi Illuminati
tidak didukung oleh bukti yang kuat dan seringkali bertentangan dengan fakta-fakta yang telah terbukti. Namun demikian, daya tarik yang kuat dari narasi yang disajikan oleh teori-teori ini menunjukkan pentingnya kritis dan pemahaman yang baik tentang sumber informasi dan penelitian yang objektif dalam menafsirkan peristiwa-peristiwa dunia yang kompleks. Pemirsa, sejarah Illuminati adalah sebuah narasi yang mencakup idealisme, ketakutan, dan paranoid. Dimulai sebagai gerakan pencerahan yang bertujuan mengubah dunia menuju arah yang lebih progresif, Illuminati akhirnya bermetamorfosis menjadi simbol kekuatan rahasia dan konspirasi. Mitos Illuminati akan terus hidup selama manusia masih menghadapi pertanyaan-pertanyaan besar tentang dunia dan nasib manusia. Dalam perjalanannya, Illuminati menggambarkan kompleksitas dan ironi dari ambisi manusia untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan kebenaran. Dari cita-cita untuk pencerahan dan kebebasan berpikir, organisasi ini berubah menjadi bahan bagi cerita-cerita konspirasi yang memicu ketakutan dan paranoid di kalangan masyarakat. Sehingga Illuminati tidak hanya menjadi simbol dari konspirasi yang menggelitik imajinasi manusia, tetapi juga menjadi cermin dari keinginan manusia untuk memahami kompleksitas dunia di sekitar mereka. Sebagai sebuah legenda yang terus hidup, Illuminati akan terus menjadi subjek dari perdebatan, penelitian, dan fantasi manusia dalam perjalanan mereka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan esensial tentang kehidupan dan nasib manusia.